Halo semuanya, pada kali ini saya akan memperkenalkan keyboard. Nah, ini sebuah keyboard. Ini keyboard ini merek Yamaha, tipenya, nah ini tipe PSR, serinya S950. Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan cara main keyboard tunggal. Saya akan memperkenalkan khusus cara main keyboard tunggal. Keyboard tunggal itu apa sih? Orang sering nanya-nanya kan. Nah, keyboard tunggal itu kita main keyboard misalnya sama vokal. Nah, tapi dalam keyboard ini bisa ada bandnya, ada orkestranya. Nah, kita ini tombol-tombol ini gunanya buat fungsi-fungsi alat-alat musik yang ada di band tersebut. Nah, jadi kita seperti ada main band, cuman yang main kita sendiri. Nah, terus ada penyanyinya misalnya. Nah, ini sebelumnya saya akan memperkenalkan struktur keyboard itu sendiri. Keyboard itu sebenarnya ada di sini ada voice. Ada voice itu suara-suara. Nah, kita tekan satu. Sekali lagi dalam hal ini kita PSR S950, jadi beda tipe, beda-beda, ada voice-nya macam-macam, ada tombol-tombolnya beda-beda, tapi intinya seperti itu. Nanti saya terangkan selanjutnya kemudian. Nah, ini voice ini dalam kita tekan piano ada macam-macam, ada grand piano, ada warm grand, ada macam-macam pokoknya. Terus ada ini. Nah, kategori-kategori nih piano apa, terus ini ada gitar, kategori gitar banyak sekali, ada bisa gitar listrik, gitar akustik tuh bisa macam-macam. Terus ada strings, ada organ, ada segala macam. String itu alat gesek yang biola banyak, ensemble biola. Nah, ini pokoknya macam-macam. Ini voice. Nah, sebelah kiri di sini ada style itu. Nah, iramanya kita mau main irama apa? Irama misalnya, nah ini saya kasih tahu. Nah, ini rock misalnya. Ini kita tekan pop rock, ya kita tekan satu, set. Terus di sini ada contemporary rock. Nah, itu nanti jadi rock. Nah, rock. Saya matiin lagi. Misalnya saya pilih ballad, terus saya dipilih di sini modern 16 bit ballad. Nah, itu contoh-contoh irama. Ini saya terangkan inti-intinya aja. Nah, sekarang cara main keyboard tunggal itu gimana? Keyboard tunggal itu adalah pertama kita milih style dulu. Nah, stylenya misalnya ini saya tekan ballad, kategori ballad. Ini sama kayak tadi voice, ada kategorinya. Misalnya kategori di sini pop dan rock. Nah, macam-macam. Tuh ada 2, 3, 4, 5. Kiri kanan ada 10. Nah, bisa juga masih kita scroll. Nih, scroll ke kanan tuh masih banyak. Bisa ke kanan. Nah, banyak sekali pilihan-pilihan yang akan kita bisa pilih. Bisa mungkin ratusan. Nah, ini ada R&B. Nah, kita coba perwakilan satu ya, ballad. Ini modern, kita cari dulu yang paling mudah adalah tunggu 8 bit. Nah, piano ballad ya. Nah, piano ballad. Nah, itu kita milih irama udah. Terus ada tempo. Nah, orang sering nanya tempo apaan sih? Tempo itu cepat lambatnya suatu lagu. Nah, ini ukurannya bisa 60, bisa sekian. Nah, kalau mau ini pakai scroll ini. Nah, kalau mau lebih cepat, kalau mau lebih lambat, set. Nah, ukuran 70 itu seperti orang jalan kaki. Jalan kaki itu 70, sedang aja. Nah, ini kita 70 ya, ini tempo 70, jadi ini kecepatannya 70. Terus yang perlu kita lakukan adalah ini, ACMP. ACMP itu accompaniment, artinya mengiringi. Jadi kalau ini nggak pakai accompaniment, suaranya, nah suaranya suara, tunggu saya ganti dulu suara piano. Suaranya suara seperti aslinya, jadi semua piano. Semua sampai sini tuh piano semua. Nah, kalau kita ganti ACMP, nah ini nanti kalau kita tekan chord di sini itu nanti jadi suara pengiringnya, suara iramanya. Setelah itu yang kita perlu lakukan setelah ACMP adalah accompaniment ya. Nih, synchro start. Nah, synchro start itu kita siap-siap untuk menekan suatu chord, nanti dia bunyi. Misalnya kita tekan chord ini. Do mi sol itu bunyinya kan chord C, kita tekan. Nah, ini kita volumenya kita besarin. Nah, itu kita udah main chord C nih, seperti bisa dilihat tuh. Dia ngebaca chord C. Misalnya saya tekan A minor, nah A minor. Dia ngebaca dan dia ada suara drumnya, ada suara bassnya, ada suara piano pengiring. Kita nggak perlu ngapa-ngapain tuh, tinggal tekan kiri aja. Nanti kanan tinggal melodi. Udah. Terus kita sekarang ada namanya ini ada 4 main variation. Jadi variation ada 4 A, B, C, D. Jadi misalnya A, C ya tadi ya. Kalau B, nah itu dia ada apa? Ada fill in dulu, jadi variasi dulu. Kalau ke C, nah ini juga ada tombolnya banyak sekali. Ini auto fill in misalnya. Ini kalau merah artinya aktif. Kalau nggak aktif berarti mati dia. Nah, kalau kita neken ini, nah dia penting kalau ini mati dia nggak variasi. Nah, jadi ini semua ini saya nyalain lagi auto fill in. Ini ada 4 A, B, C, D, ada 4 macam cara
untuk drum sama bassnya, jadi dia variasi-variasi macam-macam. Misalnya kita main ya, ini lagi ya. Bisa main sederhana aja. Nah, saya tekan. Nah, karena ini pre-chorus di sebuah lagu. Tekan lagi. Kita ke ref, tekan saya lagi, lain lagi drum bassnya. Nah, dan seterusnya itu. Nah, tadi suara apa? Suara piano. Nah, kita bisa ganti suaranya. Suara gitar. Nah, gitarnya nggak seneng yang ini. Misalnya, kita cari lagi flamenco nilon misalnya. Nah, jadi di kanan ini intinya di kanan tuh kita melodi lagunya, di kiri chordnya. Nah, di kiri chordnya ada batasnya nih, kita tahu batasnya, kita tekan. Nah, berarti batasnya di sini. Ini dia terakhir. Terakhir ini. Ini stylenya yang suaranya kan lain. Suara dari pengiringnya. Kalau kita nyalain ini, kalau mati ya dia suara gitarnya semua. Kalau ini kita nyala, dia nunjukin bahwa terakhir di sini bahwa ini unsur chordnya yang bunyi, bukan melodinya. Nah, nanti tapi bisa diatur. Kita mau batasnya di mana, nanti ada pengaturannya. Itu di keyboard ini yang bikin banyak complicated ya gitu, jadi bisa macam-macam. Nah, ini kita sementara batasnya di sini. Terus tadi yang saya kasih tahu sebelum main, bisa juga start stop. Nah, drum dulu, tuh 2, 3 misalnya. Kira-kira gitu. Jadi lagu tadi saya lupa bilang itu Cinta Luar Biasa. Nah, sekarang kita temponya mau dilambatin. Nggak mau kecepatan segitu, misalnya. Nah, lambat kan? Tinggal aja temponya gitu. Nah, misalnya mau 80 lebih cepat, kurang cepat lagunya, gitu, tekan lagi. Nah, terus kita intro dulu nih. Oh ya, tadi saya belum bilang, selain ada main variation, ada intro, ada A, ada B, ada C. Nah, kalau A, intro itu kan introduction, memperkenalkan sebuah lagu. Kalau A, dia 4 ketuk dulu, dia bunyi, habis itu baru mulai. Misalnya 2, 3. Nah, dia jadi nunjukin kecepatan ya. Kalau B, dari mesinnya dia dulu, jadi main sederhana pun lihat kedengarannya bagus karena banyak dari dia. Nah, panjang. Itu dari mesin semua, udah diatur sama stylenya. Nah, baju waktu pertama tapi kan lagi segini kecepatan, ini kan hanya contoh. Nah, ini ada transpose. Nah, di bawah tempo ada orang banyak nanya nih, kenapa ada transpose, ada 0, ada 1. Kalau transpose 0 berarti kita normal mainnya, tangan ada C. Saya beralih ke materi lain dulu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini kita main di C. Kalau transposnya 1, kita tetap neken ini tapi jadi naik setengah. Ibaratnya kita jadi dari sini nekennya. Tuh. Tekan transpose 2 lagi. Nah, terus sebaliknya kalau minus 1 kita seperti turun di sini. Jadi ulang ya. Transpose 1 gini, transpose 0, sorry. Kalau transpose plus 1, nah, tapi saya tetap transpose 0. Suaranya seperti di sini. Nah, cuman kita nekannya tak putih, itu yang bikin mudah. Jadi ini gunain rambut, ngapain sih ada transpose? Nah, untuk mengiring orang nyanyi, nah gampang banget coba ya. Misalnya waktu pertama kali, Cinta Luar Biasa. Pertama, tunggu saya kecilin dulu temponya, sorry. 2, 3, yuk. Wah, ke kurang tinggi tuh. Nah, udah tinggal transpose misalnya 2. Nah, itu transpose 2. Nah, kita mainnya sama aja, cuman dia lebih tinggi. Jadi mempermudah orang main. Nah, itu untuk keyboard bisa berbagai macam sekali fungsi. Itu intro ya. Terus kalau ending, ini ending ada 3 juga, A, B, C. Pokoknya kalau yang paling kiri di A itu paling pendek, terus ini tengah agak panjang, paling kiri, paling kanan paling panjang. Coba ya. Kita ref. Habis ya, habis ending kita pilih salah satu, misalnya B ya.
itu namanya saya ulang ya, ending ada tiga untuk habis lagu penutup lagu. Kita tekan aja, udah selesai main tekan aja, nanti ada ending sendiri dari dia yang bikin bagus. Terus ini ada ABCD, misalnya depannya buat lagu depan, terus tengahnya buat pre-chorus, terus C-nya buat ref, bisa macam-macam. Nah, terus ada intro buat depan lagu. Nah, ini terus auto fill in tadi yang dia nge-fill in sendiri. Nah, terus ini yang perlu ACMP, jangan lupa ACMP buat kalau dia mati berarti nggak aktif. Sorry. Dia mati berarti nggak aktif, suaranya suara gitar semua. Kalau dia aktif, nah berarti suara dari pengiringnya itu. Nah, terus ini aja intro, tungguin. Nah, ini kalau kita nggak mau synchro start, ini kan ada tiga nih. Synchro stop, synchro start, sama start. Nah, kalau start stop ini, drumnya udah masuk duluan. Nah, kalau bedanya sama synchro start merah dulu, kita langsung aja. Nah, nggak perlu ada drumnya dulu. Kalau stop, ini bisa ikut-ikutan iramanya hilang misalnya. Nah, bisa gitu. Lagi. Nah, kira-kira gitu. Jadi synchro stop. Nah, itu. Terus dari sini yang perlu tadi ini agak complicated, nanti dulu multipad belum dulu. Nah, ini ada right 1, ada 2. Ini kita main ada right 1. Jadi right itu suara ini Nah, ini suara 1 itu nylon gitar. Nah, kita pakai suara gitar, kedengarannya gitar kan. Nah, ini ada right 2 nih di bawah right 1. Right 2 ini kita pilih concert string. Nah, kita tekan nih, aktifin right 2-nya. Nah, ada right 1, ada right 2, dua-dua nyala. Nah, suaranya 2 kan? Jadi satunya nylon gitar, satunya strings. Nah, ini ada pengaturan di sini balance. Nah, right 1-nya 127, right 2-nya itu terserah kita. Mau kita kecilin stringnya. Bisa macam-macam, mau kita gedein right 2-nya. Pokoknya right 2 tadi strings, right 1-nya gitar. Jadi suaranya double. Itu yang bikin bagus. Satu lagi left. Nah, left itu pengiring tadi bisa ada tambahan lagi, kita pilih ya di sini. Nah, dia ada nylon gitar, right 2-nya concert. Nah, di left-nya ini concert grand kita pilih. Supaya ganti left-nya, kita tekan di sini. Kita pilih misalnya string. Sini dynamic string misalnya. Kita exit lagi, jangan lupa selalu exit. Nah, left-nya kita aktifin. Nih, aktifin left. Nah, kita aktifin left, nanti suaranya keluar. Tuh, suara stringnya ada di sini. Kita gedein deh, biar tuh besar. Tapi selagi dia diangkat, dia hilang. Tuh, irama bareng sama string tadi. Nah, tapi supaya left-nya ketahan terus, level di sini ada. Kayak kita ganti deh left-nya, vokal misalnya. Nah, di sini ada. Nah, choir ya. Tuh, itu suara vokal. Ya, kita main lagi ya. Tuh, ada suara nyanyinya. Fill in. Terimalah lagu ini. Kira-kira gitu. Akompanimen, nah itu ada left, jangan lupa left buat di kiri kan, namanya juga left kiri. Nah, kalau kanan right 1, right 2 suaranya double. Terus di sini ini saya agak ke materi lain. Nah, kalau orang main keyboard bukan keyboard tunggal, itu artinya dia cuma memanfaatkan suara-suara di sini aja. Jadi main keyboard kayak di band misalnya. Jadi kalau di band itu kita memanfaatkan suara-suara. Nah, kita memanfaatkan suara-suara di sini. Jadi nanti ada band, kita suara-suara di sini kita pakai. Jadi ini ada berbagai macam suara. Ada suara efek juga, ada suara bisa double juga. Dan nggak tertutup kemungkinan bisa ada suara-suara double yang misalnya gabungan flute sama piano. Nah ya kita coba ya, kita eksperimen misalnya piano di sini, di right 1-nya, di right 2-nya misalnya apa? Brass misalnya, brass itu golongan tiup logam. Nah, jadi ini piano terus gabung brass. Nah, itu kalau kita main sama band, ini kita main gini aja, bukan main keyboard tunggal, nggak pakai akompanimennya hilang. Itu. Nah, terus ini bagian di sini ada record buat nge-record. Jadi kita bisa nge-record lagu kita yang kita mainin, disimpan di hard disk ini, bisa macam-macam. Nanti bisa kita timpa-timpa, udah ada keyboard tunggal, ada tambahan string, ada tambahan apa. Nah, itu banyak banget variasinya. Ini saya ulang ya, terakhir ya review sebelum selesai. Nah, ini style tadi, berbagai macam style, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 macam dalam satu ini aja, udah banyak sekali tuh.
bisa di scroll banyak sekali, jadi bisa ratusan. Itu style. Kalau tempo tadi kecepatan lagunya itu kalau gunanya buat keyboard tunggal, seberapa kecepatan temponya. Misalnya lagu Cinta Luar Biasa lambat, kalau lagu cantik ya cepet. Misalnya kita lagu cantik 100 misalnya. Nah, tunggu ya gitarnya. Nah, itu kira-kira 100 atau 90. Itu tempo. Kalau transpose gunanya buat tinggi rendahnya. Jadi kita main misalnya di C. Ya, orang kan kalau susah kalau naik kemana-mana. Nah, kita cuma main di C aja, transposnya tinggal tekan aja satu, kita udah langsung naik. Apalagi berguna buat kalau ada yang nyanyi. Nah, itu gampang. Turun tinggal turunin ke minus, naik tinggal naikin. Ini yang penting-penting adalah itu. Terus tadi jangan lupa ini auto fill in. Kita kalau kita tekan variation, dia kalau auto fill in aktif dia bakal ada fill in sendiri dari dia. Ini nggak terlalu penting. Nah, ini accompaniment. Kalau ini penting sekali. Kalau mati suaranya mentah. Tapi kalau nyala dia aktifin mesin dia, suara pengiring dia. Terus intro tadi ada 3 buat di depan. Nah, coba ya intro ya. Tuh, intro dari dia. 2, 3, 4. Cantik. Udah mati berarti udah aktif kan? Udah bisa main lagu. Itu intro, terus ada main variation ada 4, bisa ada 4 macam buat ref, buat depan. Oh, break. Coba ya, kita break. Nah, seperti fill in fungsinya. Terus tadi saya lupa, waktu A, kita lagi A misalnya, mau ke B, dia bakal ada variasinya. Nah, atau A tekan A lagi juga bisa. Tuh, pokoknya dia ada ngedrum sendiri, nge-fill in drum sendiri, jadi kita enak tinggal terima jadi. Ending, misalnya udah habis. Terus habis itu ada synchro stop itu berarti kalau kita angkat tadi hilang sendiri. Kalau start kita siap-siap tinggal tekan. Kalau start stop ya dia udah langsung jalan tuh. Cantik, drumnya udah masuk duluan. Ini nggak terlalu, belum akan saya jelaskan. Terus tadi ada left right 1 right 2, right 1 right pokoknya di kanan kalau ada right 2 berarti suara double. Kalau left suara yang pengiring tadi ada tambahan lagi. Terserah suara apa tinggal pilih. Nah, ini registration memory. Nah, ini kalau pindah-pindah suara secara cepat kita tinggal tekan. Ada ini multipad, ini belum saya terangkan. Voice control juga belum. Ini voice control buat efek-efek DSP, nanti macam-macam efek suaranya kayak apa. Memang kita tanpa batas, dia hampir tanpa batas. Kita bisa piano ada efek apa, bisa dikecilin, bisa dibesarin, ini juga ada function. Tuh banyak sekali master tune di dalam ini ada. Bisa macam-macam chord fingering, misalnya chordnya. Nah, ada orang yang mungkin otodidak, chord fingeringnya misalnya sini bisa dirubah salah satunya. Nah, chord fingering itu kalau C kan gini. Nah, kalau orang otodidak C udah gini, C gini udah jalan C. Nah, tekan 2 udah jadi C minor gitu kira-kira. Itu chord fingering. Ini fungsinya banyak sekali, ada 2, 3, 4, 5, ada 10. Harmoni echo, bisa gema-gema suara, utility, macam-macam. Nah, itu akan saya jelaskan kemudian. Terus voice tadi bisa berbagai macam, kita hitung voice-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dalam satu gini juga banyak sekali. Nah, tinggal pilih, bisa macam-macam. Nah, ini kalau touch, jangan sampai ketekan touch. Touch itu, kalau kita matiin, kita neken pelan sama keras sama aja. Nah, seperti main organ elektron. Tapi kalau touch tekan, ada aktif. Nah, itu tekan kecil sama lain. Nah, itu touch jangan sampai hilang, jangan sampai mati. Karena nanti nggak bagus sekali. Ini untuk pemula aja kalau touch mati. Terus ada harmoni. Nah, harmoni nanti bisa ada kita tekan 1, suaranya jadi banyak. Nah, itu harmoni. Dia pokoknya di sini keyboard itu canggih sekali. Nah, itu saya rasa di situ cukup dulu. Nanti di kesempatan selanjutnya saya akan menerangkan lebih lanjut lagi mengenai keyboard ini, terutama PSR biasanya lebih sering dipakai orang karena mudah buat belajar dan tombolnya gampang-gampang diakses. Kalau yang selain merek lain bisa aja, tapi mungkin agak sulit, harus belajar lagi. Dan tombolnya itu mirip-mirip. Teman-teman mungkin dia letaknya di tempatnya lain. Tempo mungkin letaknya di kanan. Beda gitu-gitu aja, yang penting bisa mempelajarinya. Itu aja. Selamat latihan, semoga sukses dan bisa mempelajari keyboardnya seperti yang saya arahkan tadi, seperti yang saya sharing tadi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.